Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai keputusan Pemprov DKI Jakarta yang akan memberikan sanksi bagi toko yang memajang iklan rokok sudah masuk dalam kategori melanggar HAM. Hal tersebut disampaikan Firman saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta. Firman menambahkan, Pergub DKI nomor 148 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan keputusan MK karena rokok adalah produk yang legal. Seharusnya larangan tersebut ditujukan di tempat yang dianggap berisiko seperti di rumah sakit dan mal. Kosongan hukum, di mana kosongan hukum itu untuk melindungi rakyatnya. Artinya apa? Bahwa undang-undang ini itu memang salah satunya juga akan memangkan mata rantai pasok. Karena mata rantai pasok itulah yang sekarang membuat petaninya tidak sejahtera. Karena pemasok di tengah ini, para tengkulak, kemudian penampung, ini pemodal-pemodal yang juga dijadikan kaki tangan dari perusahaan besar. Di mana posisi petani dikasih modal, atau kemudian nanti dibiayai, tapi tembakonya harus dibeli, mau tidak mau dengan harga yang ya sesuai kesepakatan mereka serendah-rendahnya. Nah, pembelinya itu bukan pabrikan langsung, tapi dia menggunakan kaki tangan tadi, tengkulak-tengkulak itu. Tengkulak kemudian menunjuk lagi orang. Jadi mata rantainya memang terlalu panjang. Jadi dikatakan tadi betul. Oleh karena itu itulah yang kita sadari dan kita akan mencoba memangkas itu semua. Tapi sampai sekarang kan undang-undangnya belum jadi. Insya Allah kalau nanti sudah ada kesepakatan lagi, ada dukungan seperti ini, itu semua akan kita lanjutkan dan kita penuhi semua supaya betul-betul bahwa ajas manfaat dari petani tembakau ini kepada pertama adalah kepada produsen tembakonya, petaninya itu dulu. Gitu. Pak, terkait Pemprov DKI yang melarang iklan rokok itu seperti apa? Nah, ini begini, saya agak sedikit ya kecewa ya karena Pak Anies kelihatan tidak membaca keputusan MK. Ada keputusan MK yang jelas bahwa iklan rokok itu hasil sebuah daripada produksi yang kira-kira gambarnya gini. Rokok itu adalah merupakan salah satu produk dari industri yang legal. Jadi salah satu produk dari industri yang legal, maka dia punya hak untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan produknya. Namun kalau ada pengaturan, itu boleh saja. Katakanlah ada pengaturan anak di bawah umur nggak boleh, atau kemudian tempat umum tidak boleh, rumah sakit nggak boleh, itu boleh. Tapi kalau semua dilarang, itu melanggar hak asasi manusia. Karena dalil dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kalau sampai iklan rokok atau iklan tembakau rokok itu dilarang, maka itu melanggar hak asasi manusia. Itu jelas dalilnya di keputusan amal keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Pak Gubernur akan baca betul itu, harus dibaca betul tentang keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Kalau itu enggak, berarti dia menganulir daripada keputusan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi adalah sifatnya final and binding, harus dilaksanakan. DPR sendiri kan setiap undang-undang yang di GR dan kemudian pasal dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, maka segera kita revisi supaya tidak terjadi abuse mengenai penafsiran undang-undang itu sendiri. Ke depan seperti apa jadinya Pak? Itu kan udah masuk Pergub ya Pak maksudnya? Ya kan gini, itu kan perda. Okay. Nah, perda kan taat dengan undang-undang. Kita lihat derajatnya dulu. Derajat undang-undang ini kan begini, konstitusi, undang-undang, dan kemudian baru peraturan pemerintah, peraturan yang paling bawah itu perda. Makanya Cipta Kerja itu adalah salah satu adalah mengeliminasi daripada overregulated yang dibuat oleh di lintas sektoral seperti yang kawan-kawan sampaikan tadi, dan yang dibuat oleh pemerintah daerah, karena banyak regulasi peraturan daerah yang tidak pernah melihat undang-undang di atasnya, sehingga kepentingan emosi daerah, kepentingan pilkada, karena ada kelompok masyarakat diikuti diperdakan, tapi bertentangan semua dengan undang-undang, itu nggak boleh. Oleh karena itu inilah di dalam Undang-Undang MD 3 kita berikan kewenangan DPD RI untuk memberikan pendampingan kepada DPRD untuk masalah undang-undang ini supaya mereka paham. Berarti sangat besar betul? Sangat besar karena pertama dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menambahkan Indonesia merupakan industri pertembakauan
yang menjadi sumber penerimaan negara bahkan hasil cukai terbesar untuk subsidi BPJS masyarakat.